Balik lagi bareng aku, Riana Pratiwi, di Learning Journal terakhir aku, teman-teman. Nah, kali ini aku mau nanya dulu nih sama kalian, siapa di sini yang senang kalau lagi seminar atau lagi di kelas tiba-tiba pematerinya bilang, yuk semua berdiri dulu, kita tepuk semangat. Atau pematerinya bilang, sekarang kita main sebentar ya. Nah, pasti ada yang langsung semangat, ada juga yang malah malu-malu. Nah teman-teman, kegiatan seperti ini itu disebut ice breaking. Kira-kira teman-teman udah tahu belum nih sama apa itu ice breaking? Kenapa hampir setiap seminar, pelatihan, ataupun pembelajaran itu sering diselipkan dengan ice breaking? Nah, di kesempatan kali ini aku akan sharing tentang pengertian ice breaking, manfaatnya, jenis-jenisnya, serta bagaimana sih cara menerapkannya agar suasana belajar tuh jadi lebih menyenangkan. Hai, balik lagi bareng aku di Learning Journal pertemuan ke-14. Halo teman-teman, tahu gak sih teman-teman, ternyata ini udah di pertemuan terakhir kita teman-teman, pertemuan 14 gitu. Ini juga materi terakhir yang aku sampaikan di Learning Journal kali ini. Semoga teman-teman masih mau nonton dan gak bosen sama apa yang aku sampaikan ya. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini aku akan membahas materi tentang ice breaking. Nah teman-teman udah tahu belum nih apa itu ice breaking? Jadi teman-teman, ice breaking ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya memecahkan es. Maksudnya tuh bukan benar-benar mecahin es ya teman-teman, tetapi artinya tuh mencairkan suasana yang awalnya kaku atau canggung agar menjadi suasana yang lebih santai, akrab, dan juga nyenengin banget nih. Nah, sederhananya ice breaking ini adalah aktivitas singkat seperti permainan, tepuk semangat, gerakan lagu, ataupun gerakan lain yang bertujuan membuat peserta kembali bersemangat dan juga fokus. Jadi teman-teman, ice breaking ini bukan cuma untuk bermain, tetapi juga menjadi salah satu strategi dalam pembelajaran seperti itu. Ada beberapa fungsi dari ice breaking teman-teman. Yang pertama itu mencairkan suasana di awal pertemuan. Lalu yang kedua membuat peserta menjadi lebih akrab. Yang ketiga juga menghilangkan bosan atau jenuh atau ngantuk di tengah pembelajaran. Lalu kenapa sih ice breaking ini penting teman-teman? Karena kegiatan ini dapat meningkatkan semangat belajar, mengurangi rasa ngantuk, membuat peserta juga jadi lebih fokus dan menciptakan suasana belajar yang aktif gitu. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada jenis-jenis ice breaking, juga macem-macemnya. Nah, misalnya tuh ada yell-yell. Yell-yell nih kayak gimana sih? Misal nih ya, contoh dari ice breaking yell-yell tuh kayak yell-yell kayak mana semangatmu, ini semangatku gitu. Itu kan termasuk ke yell-yell ya teman-teman. Ada juga tepuk tangan. Tepuk tangan ini contohnya misal tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 gitu. Itu salah satu contoh ice breaking dari tepuk tangan. Lalu ada lagu, gerakan tubuh, humor, permainan, cerita, atau dongeng. Nah, dari gerakan tubuh tuh banyak teman-teman. Misalkan nih ya, ice breaking untuk berdiri menangkap pulpen cepat-cepat dengan teman. Itu kan kita harus bergerak gitu ya. Itu juga salah satu ice breaking yang harus menggerakkan tubuh. Lalu teman-teman, ada juga ice breaking yang menggunakan audio visual. Tinggal kita sesuaikan aja nih dengan kondisi peserta ataupun tujuan kegiatan. Nah teman-teman, salah satu contoh dari media visual itu adalah seperti kuis yang ada pada web yang bisa kita cari di Google teman-teman. Nah, jadi ice breakingnya atau gamenya itu berbasis kuis gitu. Jadi ada gamenya dan di sana kita mengerjakan kuis. Itu juga salah satu bentuk dari ice breaking.
Nah, teman-teman, dalam penerapannya ice breaking ini bisa dilakukan secara spontan ketika peserta sudah kehilangan fokus. Bisa juga direncanakan di awal pembelajaran untuk membangun semangat dulu. Lalu juga bisa di pertengahan gitu ketika suasananya sudah mulai jenuh. Ada juga yang di terakhir sebagai penutup yang menyenangkan ataupun bisa jadi kuis setelah mendengarkan materi. Lalu, supaya ice breaking ini berjalan baik, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, itu tentukan tujuannya dulu teman-teman. Jadi ice breaking ini juga kita harus menentukan tujuan. Misalnya, kita mau melatih fokus, atau membangun semangat, atau melatih kemampuan setelah mendengarkan materi dengan kuis, atau mau membangun kerja tim gitu. Ice breaking itu bisa disesuaikan dengan tujuannya dulu. Nah, lalu yang kedua, pilihlah ice breaking yang sesuai dengan tujuan tadi. Nah, teman-teman, lalu jelaskan aturan permainannya dengan singkat dan jelas kepada audiens. Setelah itu, lakukan ice breaking dan beri apresiasi kepada audiens. Setelah itu, hubungkan kembali ice breaking gitu ya dengan kegiatan kita, atau kita lanjut lagi nih kegiatan kita. Nah, jadi teman-teman, materi ini memberi pemahaman bahwa ice breaking itu bukan cuma sekedar permainan, tapi juga merupakan cara efektif untuk menciptakan suasana belajar yang lebih hidup, menyenangkan, membuat peserta lebih siap menerima materi. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu aja sharing materi dari aku terkait ice breaking. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga materi ini bermanfaat. Sekian, terima kasih.